Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan-kawanku dimanapun Anda berada, dari Aceh sampai Papua, khususnya petani sawit muda maupun tua, yang masih sekolah maupun mahasiswa, baik pekerja maupun bos sawitnya. Yang penting mau kerja dan saling menjaga, insya Allah berkah, amin. Oke kawan-kawan ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang kenapa pelepah sawit ataupun daun kelapa sawit yang ada di lahan gambut itu kecil dan kuning, kawan-kawanku ya. Begitu kawan-kawanku. Apa penyebabnya, kenapa bisa begitu, apa faktor-faktor penyebabnya, begitu kawan-kawanku ya. Nanti kita akan bahas kawan-kawanku, maka dari itu ikutin video selanjutnya. Mantap. Oke kawan-kawanku, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang kenapa pelepah kelapa sawit itu kecil, kuning, kering, dan daunnya begitu juga kawan-kawanku. Jadi begini kawan-kawanku. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan pelepah itu kecil, kering, menguning, ataupun daun kelapa sawitnya itu kering, kuning, begitu kawan-kawanku ya. Jadi contohnya saja kawan-kawanku, faktornya itu tanaman kelapa sawit kita kekurangan unsur hara. Ini bisa juga menyebabkan pelepah daun itu kuning dan kering, begitu kawan-kawanku ya. Kekurangan unsur hara. Unsur hara ini kita dapat dari pemupukan kawan-kawanku ya. Yang kedua, contoh yang kedua itu jenis pupuk yang kita pakai tidak tepat. Kita tidak tahu kebutuhan tanah kita, kebutuhan sawit kita, begitu kawan-kawan ya. Jadi hanya contohnya saja kebanyakan dari kita memberikan pupuk langsung, pupuk majemuk, NPK, begitu kawan-kawan ya. Padahal kebutuhan kelapa sawit kita bukan itu kawan-kawanku. Misalnya kita harus memperbaiki pH tanah dulu, begitu kawan-kawan ya. Dan contoh yang ketiga kawan-kawanku, penyebab pelepah daun itu kuning, kecil, kering, begitu kawan-kawanku. Contoh yang ketiga itu serangan hama, adanya penyakit pada tanaman kelapa sawit kita kawan-kawanku, begitu kawan-kawanku. Dan contoh yang keempat kawan-kawanku, penyebabnya yaitu pH tanah kita terlalu masam kawan-kawanku, begitu kawan-kawanku ya. Jadi tanaman kelapa sawit itu paling baik ditanam di tanah yang pH tanahnya di angka 6-7 kawan-kawanku. Dan pH tanah lahan gambut rata-rata itu cuma 2,5 kawan-kawanku. Nah, ini kebanyakan salahnya di petani, hanya memberikan pupuk langsung NPK-nya kawan-kawanku, tidak memperbaiki tanahnya dulu. Begitu kawan-kawanku ya. Jadi kawan-kawanku, tadi contoh 4 ya, contoh 4 yang saya sebut tadi itu itulah penyebab penyebab pelepah itu kecil, kering, menguning kawan-kawanku. Tapi ada salah satu faktor terbesar yang menyebabkan pelepah daun itu kecil, mengering, dan kuning kawan-kawanku, yaitu genangan air yang ada di lahan gambut kawan-kawanku. Begitu kawan-kawanku ya. Jadi kenapa saya bilang genangan air kawan-kawanku? Soalnya mulai dari serangan hama kawan-kawanku, seandainya lahan kita tergenang oleh air, maka rayap itu akan naik ke batang kelapa sawit. Begitu kawan-kawanku. Dan kita juga tidak bisa memberikan unsur hara, kita tidak bisa memupuknya kawan-kawanku, karena tergenang oleh air kawan-kawanku ya. Begitu kawan-kawanku. Dan genangan air ini juga menurunkan pH tanah kawan-kawan. Jadi pH tanah kita itu turun karena genangan air yang terlalu banyak kawan-kawanku. Begitu kawan-kawanku. Akar-akar juga menjadi busuk, begitu kawan-kawanku ya. Jadi kawan-kawanku, kita harus memastikan sistem pengaliran air yang ada di lahan kita kawan-kawanku. Tapi kebanyakan, walaupun kita sudah di lahan kita membuat sistem pengaliran itu dengan baik, tapi kadang kawan-kawanku itu ada aliran yang tersumbat, maka lahan kita tergenang oleh air kawan-kawanku ya. Begitu kawan-kawanku. Jadi kawan-kawanku, inilah salah satu faktor terbesar yang menyebabkan pelepah sawit ataupun daun kelapa sawit itu kecil, kering, menguning, tidak sehat kawan-kawanku ya, yaitu genangan air tadi kawan-kawanku. Jadi kawan-kawanku, apalagi sekarang musim hujan di tempat saya ini
itu mulai dari bulan 10 kawan-kawanku, awal bulan 10 sampai sekarang itu musim hujan kawan-kawanku ya. Dan lahan saya juga itu terkena tergenang oleh air kawan-kawanku ya. Tapi sebelum tergenang oleh air saya sudah mempersiapkan supaya lahan itu tanahnya tidak rusak, kelapa sawitnya tidak rusak, yaitu dengan memberikan unsur hara dengan yang baik, jenis pupuk yang tepat, begitu kawan-kawanku ya. Jadi kawan-kawanku, mungkin cukup sekian kawan-kawanku ya penjelasannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita di sini hanya berbagi pengalaman, bukan mengajari kawan-kawanku ya. Jadi sebagai petani saling mengingatkan, semoga petani-petani di Indonesia khususnya petani sawit ya kawan-kawanku ya, itu semakin maju kawan-kawanku ya. Mungkin cukup sekian kawan-kawanku ya. Ikutin video selanjutnya. Mantap. Oke kawan-kawanku ya, alhamdulillah manennya udah siap kawan-kawanku ya. Jadi inilah dapatnya ya kawan-kawanku ya. Oh ya kawan-kawanku, ini dipanen per 10 hari sekali. Jadi sebulan 3 kali manen kawan-kawanku ya. Bukan per 2 minggu ya kawan-kawanku. Ini per 10 hari sekali. Ya kawan-kawanku sendiri yang nilai lah. Ya. Hasilnya lumayan pokoknya kawan-kawanku ya. Oke kawan-kawanku ya, ikutin video selanjutnya. Mantap. Tursun dan makasih banyak yang sudah menonton. Semoga kita diberikan kesehatan, karena rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kawan-kawanku ya. Dan jangan lupa kawan-kawanku like, komen, dan subscribe. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.